Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hikmah ke-45 mah udah kemarin itu. 46 ya. Kamu tidur. Sekarang 46. Ya, panjang teuing Ustaz katanya. Iya. Hikmah ke-46. Kanallahu wa la syai'a ma'ahu wa huwal an 'ala ma 'alaihi kana. Kanallahu wa la syai'a ma'ah. Ini kananya kana tam gitu ya. Jadi ada Allah itu dan tidak ada satu perkara pun besertanya. Dan Allah sekarang sebagaimana adanya. Udah segitu doang. Ada Allah itu dan tidak ada sesuatu besertanya. Wahwal an, dan Allah sekarang ala ma'alaihi kana, sebagaimana dia adanya. Nih. Ini bisa dimaknai dengan banyak makna ya, perkataannya itu. Cuma gini dulu nih. Allah itu ada sebelum semua perkara ada. Makanya tidak bisa dikatakan Allah itu bertempat, Allah itu berarah, ya. Dan kita itu suka ada sangkaan begini. Ini waktu di mana Allah sendiri, kemudian Allah menciptakan makhluk, kemudian ini waktu ada Allah dan ada makhluk. Itu sangkaan kita tuh. Yang mana waktu sebelum adanya makhluk ini disebut waktu azali. Nah, sebetulnya begini, kalau saya tanya begitu ya, menurut fisikawan aja, umur alam semesta ini udah berapa tahun? Itu kalau nggak salah ya, menurut fisikawan itu umur alam semesta ini 13,8 miliar tahun. Udah miliar. Iya, udah miliar tahun. Jadi 13,8 miliar tahun. Jadi kan karena mereka mah teorinya kan teori Big Bang itu. Teori keterpecahan alam semesta. Nah, dihitung-hitung itu semuanya ini berkumpul 13,8 miliar tahun yang lalu. Nah, jadi sebelum 13,8 miliar tahun yang lalu, sebelum itulah yang disebut azali kata kita. Ya. Berarti sebelum itu yang ada apa? Yang ada cuma Allah. Lah kemudian ditanya lagi, adanya Allah ini berapa lama sebelum adanya Big Bang ini, sebelum adanya semesta ini? Nah, itu konsep yang salah di dalam berpikir. Ya, ini saya menjelaskan dulu apa yang umum difaham dari hadis ini. Ini hadis sebetulnya. Kan Allah wala syai'a ma'ah itu. Aslinya hadis. Cuman ya dikatakan sama siapa? Sama Ibnu Athaillah bukan sebagai hadis tapi sebagai ahwal. Nah, sebetulnya itu gak bisa difahami seperti itu. Jadi ada Allah, kemudian Allah itu ada sendiri dulu, kemudian setelah itu baru alam semesta. Sebenarnya gak bisa seperti itu. Jadi kalau kita membahas Allah, kita itu tidak membahas selainnya. Karena selain Allah, jika kita membahas Allah, yang selain Allah ini seperti tidak ada. Jadi alam azali atau waktu azali atau zaman azali itu bukan waktu tertentu sebelum Allah menciptakan alam. Karena waktu pun itu adalah makhluk. Jadi tidak bisa disebutkan sebetulnya zaman azali. Jadi azali itu begini saja, kamu membahas Allah tanpa membahas selain Allah. Nah, itu namanya azali itu. Membahas Allah tanpa selain Allah. Nah, maka gimana ya? Hese. Susah ini. Maka kalau kita misalkan membicarakan makhluk, itu di dalam pikiran kita itu suka begini. Allah plus makhluk. Kan itu, di dalam pikiran itu. Allah plus makhluk.
Padahal kalau kita membicarakan Allah, makhluk ini sudah tidak boleh ada begitu. Makanya bahasanya itu kan Allah wala syai'a ma'ah. Allah itu ada dan tidak ada sesuatu pun beserta Allah. Berarti kita membicarakan apa? Azali. Wa huwal an ala ma alaihi kana. Dan Allah sekarang pun sebagaimana adanya. Berarti apa? Tidak ada makhluk juga. Hanya Allah saja. Nah, ilmu kalam tuh nggak suka sama perkataan kayak gini. Ilmu kalam tuh nggak suka. Jadi kalau misalkan kita bilang ya, Allah ada nggak? Ada. Kita ada nggak? Nah, itu ilmu kalam tuh. Allah ada, kita ada. Nggak bisa kita mengatakan alam ini tidak ada, nggak bisa. Karena alam ini jelas ada. Dan kita itu berdalil kepada adanya Allah dengan adanya alam. Makanya kalau dikatakan alam ini tidak ada, kalau dikatakan seperti itu, terus gimana kita berdalil kepada adanya Allah? Kalau kita mengatakan alam ini tidak ada, habis ilmu kalam sudah. Makanya ahlul kalam nggak suka mengatakan alam ini tidak ada, karena alam ini jelas ada. Kata ahlul kalam begini, kalau kamu mendengar ada orang mengatakan bahwa alam ini tidak ada, coba kamu bakar dia teriak apa enggak? Kalau teriak lah katanya nggak ada kok teriak begitu. Ya, nah berarti jelas alam ini ada. Makanya ini sebetulnya ya kata penhasyiah gini, kata pensyarah begini. Yakni anna hadza halun man huwa mutahaqqiqun bi maqamil fana wa huwa adamu ru'yatihi ghairu maulahu. Jadi ini adalah perkataan orang yang sedang fana. Jadi para ulama itu mereka tidak suka melihat dengan dua sisi sebetulnya. Kalau kita mengatakan alam ini ada, ya sudah berarti alam ini ada. Tapi kok bisa keluar pembicaraan seperti ini dari Ibnu Athaillah bahwa Allah itu ada dan tidak ada selain Allah. Sekarang pun demikian adanya. Nah berarti ini mah dalam keadaan hati tidak memandang selain Allah. Nah, wahwal an alama alaihi kana ay innal amra alladhi hasala lidzalikal musyahad wa huwa annal wujudal haqiqiyya lahu subhanahu wa ta'ala wa ghairuhu la wujuda lahu wa huwal wasful mutahaqqiq lahu subhanahu fil waqi' wa adamu idraki dzalika lahu qabla dzalik innama huwa liwujudil hijabi. Nah, orang yang fana ini penglihatannya begini, yang dia lihat hanya Allah. Ya. Jadi fana itu kan dia keadaan psikologis tuh, keadaan psikologis tatkala dia itu tidak ada kesadaran selain Allah. Kalau kita makan harus ingat sama Allah, soalnya nggak ingat-ingat, makanya harus diingatkan. Kalau orang fana itu justru harus diingatkan kepada makhluk. Nah, kalau sekarang kita tanya ya, yang benar tuh siapa? Apakah ahlul fana yang menyebutkan tidak ada perkara selain Allah, atau orang kayak kita yang mengatakan bahwa Allah ada, makhluk ada? Yang benar itu siapa? Yang benar siapa? Kalau kata pensyarah, yang benar itu yang ahlul fana. Waqi'nya, kenyataannya kita itu tidak ada begitu. Cuman kita tidak merasakan ketidakadaan kita. Karena kita itu tertutup oleh hijab. Maksud tertutup oleh hijab apa ya? Yang ini kita jadi hijab. Ya. Wa huwal wasful mutahaqqiq lahu subhanahu fil waqi' wa adamu idraki dzalika lahu qabla dzalik inna ma huwa liwujudil hijab. Jadi orang yang tidak fana tidak bisa melihat kenyataan itu bahwa tidak ada selain Allah. Kan kalau kita mah orang yang mahjub itu bahasanya la ilaha illallah. Jadi yang tidak ada itu selain Allah apa? Ilah. Jadi ilah satu-satunya hanya Allah. Kalau orang yang fana itu bahasanya nanti la maujuda illallah. Tidak ada yang ada selain Allah. Nah, ini bahasa orang fana. Makanya orang fana melihat orang waras. Kata orang fana yang waras itu gila. Orang gila, orang waras melihat orang fana. Kata orang waras teh yang fana gila. Ya. Jadi apa gelo-gelo? Kata ini yang gila itu, kata itu yang gila ini. Sekarang kalau kita mengatakan senyatanya, kan begitu? Kenyataannya begini. Ya, kita kalau insaf ya. Kalau insaf kita membahas nih, ada
zat Allah, ada sifat Allah, ada perbuatan Allah. Jadi sebetulnya yang ada cuma itu. Karena kita itu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan kita ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala, berarti apakah kita sebagai kita ada pada kenyataannya? Ya tidak ada. Ya tidak ada. Cuman kan ada gitu. Disebut gak ada gimana kita lah kalau misalkan dibakar panas kok, dipukul sakit, gimana kita mengatakan kita tidak ada. Nah, faqauluhu huwal an ay 'inda musyahadati hadza saliki lahu ala hadzal wasfi ala ma alaihi kana ay huwa muttasilun bihi fil waqi wa qila idraku hadzal musyahad lah. Lakin adamu idraki dzalika inna huwa lil hijabil qa'im bih. Ya sudah. Seperti itu. Ya. Karena ada kita orang yang fana apa orang yang mahjub? Mahjub ya sudah berarti makhluk ada itu sudah. Karena ini mah persaksian ya namanya ngelihat gimana tuh. Yang namanya ngelihat ini mah kan bahasa penglihatan ya. Iya. Ini kan bahasa penglihatan itu. Ya kita mau bilang matahari ada, memang ada. Kita mau bilang langit ada, memang ada. Kita mau lihat gunung ada, memang ada. Itu kan kita melihat dan kita menghukumi ada. Orang yang fana itu mereka tidak melihat itu sebagai perkara yang ada. Makanya ini mah jangan digini-gini. Kalau kita misalkan lagi dalam keadaan mahjub kayak gini, kita jangan pura-pura fana. Jangan difana-fanain. Kita memang mahjub ya sudah kita mahjub saja. Ya, derajat kita seperti itu. Ya kalau misalkan nanti suatu waktu kita dikasih rezeki sama Allah sampai derajat fana, karena fana itu dia sudah puncak keadaan seorang wali. Itu di dalam fana sudah. Ya, kalau setelah fana itu kan dia bako tuh, makom bako namanya. Jadi makom fana dulu, setelah makom fana baru makom bako. Nah itu ada lagi nanti di atasnya. Bako itu kalau nggak salah bahasanya itu jamul jam'i. Nah realitas bako dia hanya bisa dirasakan oleh para rasul. Nah, makanya rasul mah, jadi ada nabi ada rasul ya. Nih mana yang lebih mulia, nabi sama rasul? Rasul kan yang lebih mulia. Kenapa demikian? Nabi itu dia hubungan sama Allahnya vertikal doang, tidak ada dia hubungan horizontalnya, nggak ada. Makanya Nabi Mat tidak dikasih tugas untuk hubungan sama makhluk. Tapi Rasul itu hubungannya sama Allah ya sama makhluk. Makanya Rasul mah nggak boleh fana. Masa ada Rasul fana? Nggak boleh fana Rasul mah. Itu harus sudah lewat. Jadi nanti ada bahasa kayak gini. Kalau orang yang kayak kita, Allah itu mahjub bil makhluk. Ya, Allah itu mahjub bil makhluk. Itu orang kayak gitu tuh. Kalau orang yang fana, makhluk mahjub billah. Makhluk terhijab oleh Allah. Itu orang yang fana. Kalau orang yang bako, orang yang jamul jam'i, itu makhluk tidak menghijab dari Allah, Allah tidak menghijab bagi makhluk karena sudah tidak ada makhluk. Karena dirinya sudah tidak ada begitu. Nah itu ini mah susah. Nggak susah gitulah gampangnya. Susah. Kita masuk ke sini kita ninggalin itu nanti ya. Kita masuk ke sini kita ninggalin itu nanti. Susah. Jadi emang ngobrolin keadaan hati. Sekarang hikmahnya ke-47. La tata'adda niyatu himmatik ila ghairi fal karimu la tatakhattahul amalu. Hikmah ke-47. Janganlah niat himmahmu, jangan sampai niat himmahmu itu melampaui selain Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicapai dengan angan-angan. Nah, begini. Kalau ngaji hikam itu kita harus switch dulu. Kita harus apa bahasanya itu ya? Kita harus menghidupkan dulu mode ingin kepada Allah. Mode itu harus ada. Kalau mode itu tidak ada, kita tidak akan bisa paham perkataan Shahibul Hikam.
Jadi kalau kita ngaji hikam, cita-cita kita itu apa? Cita-cita kita itu sampai wusul ilallah, itu cita-citanya. Nah, kalau cita-citanya wusul ilallah, berarti ma ghairullah, semua perkara yang selain Allah itu harus dihilangkan. Nah, jadi sudah tidak boleh ada cita-cita lagi selain Allah nih, selain wusul. Itu kalau ngaji hikam harus kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya berarti begini, kita kan ngaji hikam ya. Apa cita-citanya orang yang ngaji hikam itu? Usul Quran. Berarti kebutuhan utama orang yang ngaji hikam itu apa? Usul. Kebutuhan pertama itu. Jadi kan kita suka begini nih. Keadaan mati bagaimana yang paling kita takuti? Ada sebagian orang itu takut mati dalam keadaan tersiksa. Ada yang takut mati dalam keadaan miskin. Ada yang takut mati dalam keadaan sendiri. Itu apa namanya itu keadaan-keadaan orang, ketakutan-ketakutan orang tatkala menghadapi kematian. Orang yang salik itu melihat kematian sebagai habisnya waktu untuk mengenal Allah. Maka ketakutan orang yang salik, orang yang berjalan menuju Allah itu apa? Mati sebelum sampai. Nah, jadi ketakutan karena kita masih salik kan, masih berjalan nih. Nah, maka kebutuhan utama orang yang salik adalah wusul ilallah. Berarti kebutuhan kita yang paling utama apa? Wusul ilallah. Berarti kalau kita mau wusul ilallah, itu kita harus bagaimana? Harus menggantungkan kebutuhan kita, yaitu wusul ilallah, kepada Allah. Jadi jangan sampai kita itu jangan sampai kita itu mengadukan kebutuhan kita kepada selain Allah. Dalam pengertian kebutuhan di sini bukan kebutuhan kita sehari-hari. Dan kita nggak butuh apa-apa selain wusul. Ingat itu. Jadi kalau ngaji hikam kita nggak butuh apa-apa selain wusul ilallah. Yang lain tuh nggak butuh semua. Ya, mau tetangga, mau keluarga, nggak butuh lagi ngaji hikam gitu. Ya, pahala surga itu nggak butuh, lagi nggak butuh. Karena ini kitab untuk salikin ilallah, untuk yang berjalan kepada Allah. Kalau kita dalam keadaan makom butuh amal, ya kitabnya fikih, bukan hikam, begitu. Nah, jadi jangan sampai kita itu mengadukan kebutuhan kita yang paling pokok kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan ditanya nih, chance ya, kesempatan kita mati dalam keadaan wusul kepada Allah itu berapa persen? Itu kan kecil kalau saya mah ya. Kecil sekali kemungkinannya. Karena orang yang mau wusul kepada Allah itu bukan jalan yang mudah. Orang itu loh dulu itu sampai puasa itu, saya punya temen ya, dia itu wajib puasanya wisol 3 tahun, nggak pernah putus. Karena kalau putus suruh ngulang dari awal. Itu puasa wisol 3 tahun. Jadi bukanya itu cuman Idul Fitri sama Idul Adha tasyrik, cuman itu aja. Itu kalau misalkan di tengah-tengah dia sampai batal, dia harus ngulang lagi dari awal tuh puasanya. Apa tujuannya dulu? Pengen sakti. Itu tujuannya dulu. Pengen sakti aja, coba pengen sakti doang. Itu puasanya 3 tahun. Ya. Kalau orang mau ke Allah itu, orang kaya saya mah ya. Nggak tahu. Jadi kecil sekali kemungkinannya itu. Nah makanya di sini disifati Allah itu Al-Karim. Al-Karim itu zat yang memberi tanpa melihat-lihat siapa yang diberi, itu Al-Karim. Ya. Kalau kita makan, orang datang butuh sama kita mengelihat-lihat dulu orangnya siapa. Kalau Al-Karim itu siapapun yang datang dia kasih. Nah, kalau kamu itu maunya wusul, berarti seharusnya cita-citamu wusul ini digantungkan kepada siapa? Kepada Al-Karim. Siapa Al-Karim itu? Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak begitu bakal jadi putus asa, begitu kayak saya mau kalau misalkan tidak melihat sifat Allah yang Karim, ya,
saya ini siapa bisa sampai usul kepada Allah itu. Ya. Sepak bola masih ditonton, game masih dimainin. Kerjaan ngelihat views udah berapa. Masa orang kayak gini bakal usul? Moal. Cuman kan usul itu yang ngasih siapa? Allah. Karena ingat bahwa Allah itu Al-Karim, Allah itu tidak melihat siapapun, tidak melihat keadaannya apapun. Tatkala meminta kepada Allah maka Allah berikan. Harapan saya masih ada. Ya, jadi bahasanya tadi gitu. Apa bahasanya? Janganlah niat himmahmu itu dilewatkan kepada selain Allah. Karena Al-Karim itu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilewati hanya oleh al-amal. Al-amal itu apa? Bukan. Keinginan Apa itu? Angan-angan. Angan-angan. Allah itu tidak bisa digapai dengan fal himmatul aliyatu ta'nafu min rafi hawaijiha ila ghairi karimin wala karima 'alal haqiqati illallah. Idzil karimu huwa alladzi idza qadara afa wa idza wa'ada aufa wa idza a'ta zada ala man taharraja. Tuh, ala ma intaharraja. Jadi yang namanya karim itu apa? Karim itu ya apabila dia itu apabila dia itu menjanjikan, dia pasti akan memberi. Apabila dia memberi, dia itu pasti akan memberi melebihi harapan orang yang diberi, harapan orang diminta. Ini saya tuh suka lihat ya orang yang jajaluk ya. Orang yang apa jajaluk itu? Apa tuh? Orang yang minta-minta. Ini saya punya pengalaman nih. Pas waktu mau ke Surabaya dulu tuh kalau nggak salah ya, naik mobil. Di Jogja itu kalau nggak salah di Jogja. Di Jogja itu lagi lampu merah. Terus lagi lampu merah udah agak lama ada ibu-ibu minta tuh. Kan kaget ya, kirain nggak ada yang minta. Kaget kan, saya nyari-nyari. Pas nyari-nyari uang udah hijau. Akhirnya saya buka tuh, saya ambil seadanya kan, adanya teh berapa, 1.000 apa 500, pokoknya koin satu tuh lupa. Saya kasihin ke ibunya itu, dilemparin uangnya itu, dilemparin. Kenapa sampai dilemparin? Mungkin ada ekspektasi. Oh iya. Mungkin ada ekspektasi karena orang itu tatkala datang meminta kepada seseorang, dia punya ekspektasi. Ya. Mungkin yang ini ekspektasinya 2.000 mungkin minimal gitu. Jadi dikasih segitu kepada orang ada lagi buru-buru gitu ya. Itu udah apa? Udah hijau lampunya. Ngambil gitu udah langsung dikasih sama dia dibuang. Kok dibuang? Oh, ada ekspektasi. Begitu. Nah, orang yang karim atau sesuatu yang bersifat dengan karim, itu dia akan memberi melampaui ekspektasi orang yang meminta. Itu yang karim tuh. Jadi makanya Rasulullah itu bersifat dengan karim. Al-Karim hakikian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terus menggantungkan cita-cita kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan memberi melebihi ekspektasi kita. Begitu. Ya. Nah, ini apa sifat-sifatnya Allah. Nah, wala yubali kam a'ta wala liman a'ta, dan Allah itu tidak peduli, dan Al-Karim itu tidak peduli seberapa banyak memberi, tidak peduli juga kepada siapa dia memberi. Wa idza jufiya ataba wa ma istaqsa wala yudhi'u man ladha bihi wal taja'a wa yughnihi 'anil wasaili wasyufa'a wa hadhihi sifatu la yastahiqu haqiqatan illa huwa. Coba kita lihat nih, ya. Orang yang paling mulia setelah Abu Bakar itu siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu siapa sih? Yang mau membunuh Rasulullah. Sama Allah itu dikasih derajat sebegitu tingginya. Padahal dia itu orang yang mau membunuh Rasulullah. Ya. Dan kita nggak pernah punya dosa sebesar itu. Masa kita tuh sampai apa? Niat ngebunuh. Sampai niat ngebunuh. Ya, masa kita itu sampai nggak dikasih begitu. Masa sampai nggak dikasih. Makanya jangan sampai putus asa sama siapa? Sama Allah SWT. Jangan sampai berkecil hati. Tadi kan kita sudah ngobrolin fana tuh. Iya. Ya, udah buat kita mah fana tidak kayak dongeng atau udahlah sedengar fana aja lah. Gitu dikejar enggak sebenarnya. Udah kecil hati, kita udah tahu makom. Wa yang bagi Allah tatakhattahu amalul mu'ammilin ila ghairi wa'lam anna
talaba minal khalqil munafi lil ubudiyah wa at-talabu minhum ala wajhil i'timadi alaihim wal istinadi ilaihim wal ghaflah fi hali talabi anillahi ta'ala amma talabu minhum min haitsu kaunuhum asbaban wa wasa'ita ma'al i'timadi fi nailil matlubi 'ala Allah wa ru'yati annahul mu'ti falaysa munafiyan lil ubudiyah. Nah, ini ada loncat dulu sebentar. Berarti kan kita tidak boleh meminta kepada selain Allah kalau gitu mah. Nah, sekarang itu gimana lah kita minta duit sama suami? Minta duit sama orang tua, ya. Terus atau minjem misalkan duit sama kolega. Ini gimana? Boleh atau tidak? Disebutkan di sini kalau kita salik ya, kalau kita salik, selama hadir Allah di dalam hatimu boleh. Jadi kalau misalkan begini nih, kalau wali itu ya, atau orang yang berusaha menjadi wali, dia itu punya kebutuhan, nih. Berarti saya harus berusaha gitu ya, harus usaha. Nah, tatkala dia usaha itu ketahuan nih sama siapa nih, sama A misalkan begitu ya, sama A nih harus mendatangi si A. Datang di dalam dirinya itu, ini makan iktimat kepada selain Allah, maka dia jangan berangkat. Jangan berangkat. Itu salik tuh. Ya. Tapi kalau yang diingatnya Allah dulu, ya Allah, gimana ini? Ke Allah kan? Nah, nanti datang tuh di dalam pikirannya itu harus ke sini. Nah, itu baru boleh. Begitu. Itu baru boleh. Jadi enggak langsung ke makhluk. Kalau ke makhluk berarti ke makhluk. Makanya kalau misalkan di dalam hatinya hadir bahwa ini pada hakikatnya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hati yang i'timad kepada orang itu, maka seorang salik boleh meminta tolong kepada makhluk. Tapi jika dia lupa akan Allah, nggak boleh. Dia harus diam aja begitu. Nah, itu hikmah keberapa? 47. Sekarang hikmah 48. Al-hikmatu tsaminah wal arba'un. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha 'alaik. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi. Fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Janganlah engkau itu menyampaikan kebutuhanmu kepada selain Allah. Janganlah engkau itu sampai menyampaikan kebutuhanmu kepada selain Allah. Yang mana Allah itu yang membuatmu butuh kepadanya. Yang mana Allah itu yang membuatmu butuh kepadanya. Nah, udah ya. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa mengangkat kebutuhan yang telah Allah letakkan padamu? Sedangkan dia itu tidak mampu. Mengangkat kebutuhannya sendiri. Nah, udahlah begitu dia. Intinya mah. Ya, kalau misalkan diterjemahkan gini, la tarfa'anna ila ghairi, janganlah engkau mengangkat kepada selain Allah hajatan, kebutuhan huwa muriduha alaik, yang mana Allah sendiri yang menghendakinya, yang menghendaki kebutuhan itu atasmu. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an. Maka bagaimana bisa selain Allah itu mengangkat apa-apa yang telah diletakkan oleh Allah? Man la yastati'u, yaitu orang yang tidak mampu mengangkat kebutuhannya sendiri, maka bagaimana dia bisa mampu untuk mengangkat kebutuhan orang lain? Nah, begitu. Nah, sekarang begini, apa dulu kebutuhan kita nih? Apa dulu kebutuhan kita? Jadi ini kan membersihkan hikam itu membersihkan hati dari selain Allah. Ya, minimal. Tidak boleh ngobrol gitu, Pak Ustaz. Nah, kalau di kamar nggak boleh ngobrol itu. Kalau ngobrol kalau yang tadi tuh atas tuh, ya selama Allahnya ada begitu, itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan Allahnya nggak ada itu nggak boleh. Ini mah gini dulu nih,
Kalau kita misalkan ya disebutkan kata hikam begini, janganlah engkau itu mengadukan kebutuhanmu kepada selain Allah. Karena orang yang selain Allah ini bagaimana bisa mengangkat kebutuhanmu, sedangkan yang meletakkan kebutuhan ini adalah Allah. Berarti kalau yang meletakkan kebutuhan ini Allah, berarti yang bisa mengangkatnya siapa? Allah. Dalam pemahaman kita, contohnya seperti apa? Contohnya berarti kalau kita lagi butuh uang, berarti jangan pinjam ke makhluk, tapi ke siapa? Ke Allah. Kalau kita lagi butuh makan, jangan minta ke makhluk. Ya kan ke makhluk, bedanya ke siapa? Ke Allah. Bukan kan begitu kan? Itu kan kesimpulan kita ya. Kenapa? Karena kebutuhan kita mah duit. Karena kebutuhan kita makan. Kalau orang yang hatinya butuhnya wusul, berarti gimana cara memahaminya? Ya udah tidak perlu itu. Kalau orang yang butuhnya wusul apa? Berarti minta wusul sama siapa? Sama Allah. Jangan kepada selain Allah. Nah, sekarang kan kebutuhan orang berbeda-beda nih. Iya. Ya. Nah, cuman ala kulli halin semuanya pun kebutuhan. Cuman kebutuhan kita mah, karena kita mah ya seperti ini kebutuhan kita mah kan yang berhubungannya dengan materi itu. Kalau kebutuhannya sufiah yang berhubungan dengan usul, yang berhubungan dengan sampai kepada Allah, itu kebutuhannya sufiah. Nah, bagaimanapun kamu keadaannya, yang menjadikan kamu butuh kepada sesuatu itu Allah. Paham ya? Yang menjadikan kamu butuh kepada sesuatu itu Allah. Apapun kebutuhanmu. Bu Haji mah gak pernah butuh rokok ya. Iya makanya. Jadi gak pernah terpikirkan. Kenapa? Karena Allah tidak menyimpan kebutuhan itu. Tapi cewek-cewek ada yang butuh sama rokok. Ada. Kenapa? Allah yang menyimpan. Ya. Laptopnya belum pernah butuh aja ya. Laptop ya butuh juga. Begitu. Cuman orang-orang kan ada yang ini dikasih butuh laptop, yang ini dikasih butuh rokok, yang ini dikasih butuh usul sama Allah, yang ini dikasih butuh kitab, macam-macam orang itu. Nah sekarang yang menyimpan kebutuhan itu siapa? Allah. Maka siapa yang bisa mengangkatnya? Ya Allah. Nah, makanya orang yang di dalam hatinya itu tatkala ada kebutuhan ingat dia kepada selain Allah, kotor hatinya itu, berarti penuh dengan selain Allah. Udah mah butuhnya ke selain Allah, carinya kepada selain Allah, kan bego ya. Mau dapat. Enggak, kalau misalkan masalah dapat itu enggak ada urusan sebetulnya. Jadi gini, ngaji hikam itu dia tidak menjanjikan dapat atau tidak. Ini yang harus dipahami. Apakah tatkala kita sudah ngaji hikam, terus sekarang kita punya kebutuhan, terus kebutuhan ini kita sampaikan kepada Allah, terus pasti dapat? Enggak juga. Berarti kalau kita ngaji hikam jangan disatuin dengan realita kenyataan hari ini gitu ya. Kalau kita ngaji hikam jangan sampai salah ngambil kesimpulan itu sebetulnya. Ya, kalau kita ngaji hikam jangan sampai salah ngambil kesimpulan itu sebetulnya. Jadi begini ya, kalau misalkan fungsinya hikam itu sejauh yang saya paham itu untuk membersihkan hati. Ya, jadi yang kayak kebutuhan secara realitanya gitu jangan dibawa gitu maksudnya. Ya kalau nggak dibawa apa fungsinya? Kan fungsinya ngaji itu untuk dibawa ke realita aja sebetulnya. Iya kan? Kan ngaji itu untuk dibawa ke realita. Jadi kalau misalkan ini nggak dibawa ke realita, ya gimana apa fungsinya ngaji gitu? Kan untuk bersihin hati, ngelepasin urusan. Nah, makanya tadi yang penting dari hikam itu jangan sampai salah ngambil kesimpulan. Jadi kalau misalkan begini nanti gara-gara hikam itu mengatakan seperti ini, kalau engkau punya kebutuhan jangan sampai kamu itu datang ke makhluk. Loh, Rasulullah itu mau perang masih bilang sama sahabat saya butuh dana kok buat perang. Iya kan? Nah, makanya di dalam prakteknya jangan sampai salah paham begitu. Nah, ini maka kita lagi ngobrolin masalah kolbu ya. Masalah kolbu. Apakah tatkala Rasulullah SAW itu menggalang dana dari sahabat, Rasulullah itu hatinya kepada para sahabat? Enggak mungkin.
Hatinya Rasulullah itu senantiasa beserta Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak mungkin sampai iltifat ke sahabat sama sekali. Nah, ini kan urusan hati sekarang. Oh iya. Nah, jadi kalau urusan hati begini dulu nih, ya. Apa yang kita jadikan cita-cita itu menjadi patokan seberapa dekat dan jauh kita dengan Allah. Makanya kalau misalkan begini, iya kamu itu ya, kalau punya kebutuhan itu minta sama Allah. Jangan minta sama selain Allah. Udah berarti besok mas saya ke Allah terus ya Allah, saya minta butuh uang, saya minta butuh makanan, saya minta anak sekolah lancar dan lain sebagainya. Kan begitu prakteknya ya. Iya. Sehingga ke yang lain itu nggak dilihat sama sekali. Itu teh jalan yang salah itu pertama. Yang kedua itu teh menunjukkan bahwa dirinya rendah karena yang diinginkannya itu. Paham ya? Ada orang begini, kamu itu kalau punya kebutuhan jangan minta kepada makhluk, minta kepada Allah. Ya Allah saya minta husnul khotimah. Ya Allah saya minta usul kepadamu. Ya Allah saya minta ilmu yang bermanfaat. Itu ada itu mintanya. Mana yang lebih mulia tuh? Yang satu apa yang kedua? Yang kedua, bukan berarti yang ini gak punya kebutuhan di dalam masalah yang lain, sama. Tapi itu tidak dijadikan kebutuhan yang dia pintakan atau yang ada di dalam pikirannya. Tatkala disebutkan kamu kalau punya kebutuhan sampaikan kepada Allah, begitu. Paham ya? Jadi itu kan makanya saya bilang itu kalau ngaji hikam itu dia menjadi indikasi keadaan kita bagaimana. Ya. Nah, apakah Rasulullah itu membutuhkan materi untuk menghidupi istri-istrinya? Rasulullah itu butuh. Cuman apakah kebutuhan itu yang timbul? Yang dibilang ke Ya, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Bukan. Itu dipintakan kepada Allah, tapi itu tidak masuk ke hati gitu. Pasti bukan sesuatu yang dimasukkan. Ya, bukan yang diutamakan. Ya, yang diutamakan, yang di nomor 20-an pun tidak. Jadi enggak masuk sama hati sama sekali begitu. Enggak masuk sama hati sama sekali. Jadi gimana ya kalau ngaji hikam? Bisa nggak kita ini ya minta sama Allah rezeki yang banyak tanpa hati kita itu ingin rezeki yang banyak? Bisa nggak? Susah. Tapi bisa nggak? Bisa. Nah itu Sulit. Jadi kita itu ya minta rezeki yang banyak tanpa ingin rezeki yang banyak. Kita minta kaya tanpa ingin kita kaya. Kita minta sehat tanpa ingin kita sehat. Nah, hikam itu bukan membahas tentang mintanya, tapi inginnya ini. Inginnya. Sampai pada batasan apa? Sampai pada batasan bersih. Nanti ada begini. Ada orang pengen sehat. Kalau sehat mau dipakai apa kesehatannya? Ini kan beda-beda nih. Ada ulama bilang kayak gini, minta panjang umur itu bagi yang bukan ulama itu jelek. Bagi yang ulama itu bagus. Minta panjang umur itu. Kenapa? Bukan ulama mau panjang umur mau ngapain? Ayo. Jadi bagusnya panjang umur itu buat ulama dan untuk santri, untuk penuntut ilmu. Itu bagus. Jadi ya Allah saya minta panjang umur. Kenapa? Nah, untuk menuntut ilmu. Ini saya masih banyak yang belum saya paham, masih banyak belum saya sampai. Itu kan bagus. Ulama minta panjang umur, bagus. Ya Allah saya minta panjang umur, istri saya baru 1. Itu kan bagus tuh ulama. Ulama apa? Minta panjang umur karena ilmu adanya di ulama. Tapi selain yang dua ini panjang umur buat apa? Nah, cuman ulama yang minta panjang umur, berarti kan ingin panjang umur, sama ulama dan yang tidak ingin panjang umur tapi masih minta panjang umur malah lebih bagus. Ulama yang ingin panjang umur dan minta panjang umur, dan ulama yang tidak ingin panjang umur tapi minta panjang umur mana lebih bagus? Yang tidak ingin. Yang tidak ingin. Jadi keinginan ini yang oleh hikam dicoba untuk dihabiskan begitu. Bukan perbuatannya, karena perbuatannya ada ilmu yang lain, ilmu fikih. Paham ya? Nah ini yang coba hikam sampaikan. Itu sepemahaman saya, wallahu a'lam.
Nah, apa tadi ya? Nah ini, kalau Syarqawi yarhamuhullah. La tarfa'anna ayyuhal murid ila ghairihi hajatan ay faqatan aw nazilatan nazalat bika ay la tatawajjah fi zawaliha ila ghairihi wa tatluba minhu ay yarfa'aha anka fa inna tilkal faqata awin nazilata huwa muriduha alaik ay munazziluha bika. Jadi kita itu ada kebutuhan, yang kebutuhan ini dia senantiasa ada pada diri kita, ya seperti kebutuhan kepada makanan, pakaian, tempat tinggal, begitu ya. Kalau sekarang gampangnya duit lah gitu ya. Itu kan kebutuhan yang terus menerus ada tuh. Ada kebutuhan itu kebutuhan yang tiba-tiba. Kemarin kita nggak butuh, tapi hari ini kita jadi butuh. Biasanya pertolongan, misalkan syafaat, begitu ya. Syafaat minta pertolongan orang lain. Nah itu biasanya kebutuhan-kebutuhan yang datang secara tiba-tiba. Nah, baik kebutuhan yang engkau itu sifatnya sifatnya kebutuhan primer atau kebutuhan yang tiba-tiba datang. Jangan sampai kamu minta selesainya kebutuhan itu, bahasanya terangkat, karena kebutuhan itu dia seperti yang ditanamkan kebutuhan itu. Jadi berat kan? Kalau kita punya kebutuhan kan jadi berat tuh. Jadi siapa yang menjadikan kita berat dengan kebutuhan kita? Allah. Hal yang pertama kali harus kita pahami, tatkala kita dibebankan kebutuhan oleh Allah, maka kita harus sadar bahwa hanya Allah lah yang bisa mengangkat beban itu. Nah itu yang harus diingat. Bukan berarti nggak boleh sama orang lain. Tadi akan sama orang lain meminta tolongnya. Kalau di dalam hatinya itu ingat bahwa ini adalah jalan pertolongan Allah, boleh. Kalau tidak, nggak boleh. Untuk membersihkan hati. Nah, wadi'an idh huwal ghalibul ladzi la yaghlibuhu syai'un wa aidan man lam yastati ay yarfa'a hajatan an nafsihi idza nazalat bi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an ay fayastahilu dzalika li thubuti ajzihi wa dha'fihi. Terus bagaimana kita ini untuk dijadikan ilmu, karena Allah yang menetapkan kebutuhan itu kepada kita. Bisakah selain Allah mengangkat beban itu dari kita? Tidak. Nggak bisa. Kalau Allah membebankan itu padamu, dalam sangkaanmu ada orang lain yang bisa mengangkat kebutuhan itu, berarti kamu telah mengatakan orang itu lebih berkuasa daripada Allah. Itu kan harus hati-hati kita tuh. Jadi dalam i'tiqad kita, karena yang menetapkan kebutuhan itu siapa? Allah. Maka Allah yang bisa mengangkatnya. Kemudian ditambah lagi, kalau kita tambah lagi mikirnya, bukankah orang yang kamu anggap bisa mengangkat kebutuhan itu dari dirimu, dia juga punya banyak kebutuhan? Ya. Nah, ya. Kalau dia sendiri tidak bisa mengangkat kebutuhan dari dirinya, bagaimana dia bisa mengangkat kebutuhannya? Nah itu pikiran itu ditanamkan kepada diri kita supaya apa? Supaya tatkala datang kebutuhan kepada diri kita, selain Allah hilang semua dari hati, begitu. Paham ya? Jadi itu yang paling penting di dalam hikam itu, bukan masalah kita itu minta tolong sama siapanya, dan itu mah sudah bagian dari kehidupan, makanya ada aturannya. Jual beli ada aturannya, hutang piutang ada aturannya, makanya semuanya ada aturannya karena memang diwadahi oleh syariat. Ini masalahnya bukan di situ, ini masalahnya di dalam keadaan hati. Jadi coba tafakuri olehmu, jika kebutuhan ini yang menetapkannya adalah Allah, kemudian kamu punya i'tiqad bahwa ada selain Allah yang bisa mengangkat ini, itu kan sudah salah lah begitu, itu sudah salah. Kemudian kalau kamu tafakuri lagi, orang yang kamu atau sesuatu yang kamu sangkakan bisa mengangkat beban itu darimu, dia pun punya banyak beban yang dia tidak bisa mengangkat dari dirinya, begitu. Nah itu kalau sudah seperti itu dan ini sudah mengakar di dalam hati, maka selain Allah sudah tidak akan ada di dalam hati kalau kita punya kebutuhan. Ya, nah wahasiluhu annal marfu'a ilaihi lahu hawaij lam yatawassal ilaiha walau kana malikan wala syakka anna nafsahu ahabbu ilaihi min ghairihi falau kana lahu qudratun ala naf'i ghairihi li naf'i nafsahu falazima ajzuhu an naf'i ghairihi id ma ba'dal ajzi an nafsi ajzun fayakunu min qillatil aqli ta'alluquka fi hajatika biman huwa muhtajun mithluka. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya Ibnu Athaillah ini ingin mencadarkan sama kita, kamu loh, kalau punya kebutuhan, kemudian yang diingat adalah selain Allah, kamu itu bodohnya sudah keterlaluan. Begitu. Kalau bahasanya Guru Tigarut mah tolol. Itu udah tolol, itu udah begitu. Gimana kalaupun ini tambahin lagi satu lagi nih cara berpikirnya.
Kalaupun misalkan ya ada orang yang bisa memberikan manfaat dan menjauhkan madorot. Taruhlah seorang raja, dia itu pasti lebih cinta kepada dirinya daripada sama kamu, si raja itu. Dan kalaupun dia bisa memberi manfaat, dia akan memberi manfaat kepada dirinya sendiri, bukan sama kamu. Jadi pada akhirnya kalaupun ada seseorang yang punya kuasa untuk memberi manfaat, dia akan memberi manfaat kepada dirinya, bukan kepada orang lain. Karena dia membutuhkan, karena dianya sendiri membutuhkan. Nah ini gimana? Udah mah nggak ada, ya. Kalaupun ada, ya seperti itu keadaannya. Tapi kita tatkala punya kebutuhan masih menyandarkan kepada selain Allah. Tadi berarti balik bahasanya, tolong atau beledug, gitu, ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Kayaknya cukup deh ini. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, nanti insya Allah kita sampai ke hikmah 49. Mudah-mudahan orang sadayana diampun Allah Subhanahu wa taala. Di majelis lan kafaratan kalapatan orang sadayana. Jangan wasilah kepada orang salihin sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.